Ya, nah kemudian kita melihat dulu nanti isi mata kuliah ini apa. Ya, isi mata kuliah ini apa kita lihat. Nah sebelumnya sebelum kita sampai ke sana, kita akan mencoba melihat, mengamati ya, yang mungkin ini kalau di semester kemarin mungkin juga sudah diutarakan, tetapi mungkin kita ingat sebentar tentang bagaimana mahasiswa itu kuliah. Nah ini ya. Nah ini mahasiswa ITDA ataukah bukan ini? Nah, oke kita lihat bagaimana belajar di perguruan tinggi ini sambil mengingatkan ya, mungkin ada yang lupa dan kita akan saya ingatkan kembali tentang aturannya sehingga nanti biar kita bisa sukses, silakan nanti diikuti aturan ini ya. Nah, belajar di perguruan tinggi itu nanti menggunakan sistem SKS. Mungkin ada di antara kalian yang SMA itu sudah menggunakan sistem SKS. Nah, kita ulang sebentar. Nanti kalau SKS itu berarti kalian nanti belajar menggunakan sistem satuan kredit semester ya. Satu SKS 50 menit untuk tatap muka, mengerjakan tugas 60 menit, membaca literatur 60 menit. Nah, ini nanti silahkan diikuti. Kalau nggak diikuti nanti kemungkinan tidak bisa mendapat nilai yang terbaik. Ya, untuk mendapat nilai yang terbaik, mendapat nilai A itu mungkin agak sulit kalau tidak mengikuti ini ya. Karena memang harus penguasaan materinya itu harus menggunakan cara mengerjakan tugas dan membaca literatur gitu kan. Nah, kemudian untuk penilaian di mata kuliah ini saya menggunakan presensi 10%. Nah, minimal kehadiran 70%, kehadiran mahasiswa kalau kurang dari 70 nanti nilai UAS sama dengan 0. Nah, ini sudah diatur oleh sistem ya, sehingga nanti kalau kehadiran kurang dari 70%, saya tidak bisa memasukkan nilai UAS. Kehadiran yang dapat ketidakhadiran yang ditoleransi sakit itu nanti silakan ada surat sakit dari dokter, kemudian ada izin sebelum masuk nanti bisa izin misalnya ada keperluan mendadak gitu ya. Kemudian nanti ada tugas, kuis 30%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, dengan cara seperti ini, kalau kalian mengikuti kuliah dengan mengikuti aturan tadi, itu nanti biasanya untuk mendapat nilai yang baik itu tidak akan susah. Mendapat minimal B itu mudah ya, apalagi nanti tugas itu nanti biasanya skornya itu melebihi 100 ya. Tugas kok melebihi 100 ya, karena saya memberi kesempatan bagi kalian jika nanti ada yang rajin mengerjakan tugas dari tugas pertama sampai terakhir itu nanti bisa mendapatnya di atas 100. Nah, ini kan bisa full dengan nilai tugasnya itu. Nah, kemudian isi mata kuliahnya, nah itu diantaranya ini ya, kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Nah, ini mungkin bagi yang mahasiswa yang dulu pernah di SMK penerbangan, nah itu mungkin ada ini sudah pernah mendapat, tapi mungkin tidak semuanya ya. Karena saya dulu tahun berapa dia 2016 itu kan diminta untuk membuat soal ujian kompetensi di SMK penerbangan. Nah, itu ada itu materi ini ada. Tapi saya kurang tahu kalau setelah itu terus dihapus ya kurang tahu ya. Tapi saat itu ada itu ya. Jadi saya bersama Pak Denny bersama siapa dulu ya, itu membuat soal tentang ujian kompetensi. Isinya itu kan ada yang digital, ada yang elektronikanya, ada yang radio komunikasi gitu kan. Nah itu. Nah ini kemudian ada sistem digital, ada aljabar bool, ada gerbang logika, nanti ada flip flop ya. Nanti akan kita pelajari semua dan itu saya kira juga tidak susah ya. Kok tidak susah bagaimana ya? Buktinya yang mendapat nilai A banyak gitu kan. Nah, berarti kan tidak susah berarti kan. Nah, asal mau belajar saya kira tidak akan susah. Nah, kemudian mata kuliah ini itu kalau kita lihat itu merupakan urutan dari mata kuliah pembelajaran tentang digital dan nanti arahnya adalah tentang mikroprosesor ya. Zaman sekarang itu kan tidak ada perangkat yang tidak menggunakan prosesor. Ya. Hampir semua perangkat yang modern itu menggunakan prosesor. Handphone itu ada prosesornya. Sehingga kalau handphone zaman dulu itu kan ukurannya itu mungkin sebesar itu ya pisang gitu. Sehingga saat dulu zaman dulu kan ada yang handphone yang disebut dengan Nokia pisang. Nah, itu kan sebesar pisang itu ukurannya. Di sana ada rangkaian elektronis, ada resistor, kapasitor, kemudian induktor gitu kan. Nah, sekarang kalau handphone kita buka, dalamnya komponen utamanya berupa chip ya. Chip itu isinya adalah program. Loh, ternyata rangkaian-rangkaian elektronis itu nanti dapat dijadikan program. Nah, sehingga kalau
Nanti mungkin kalian di sini di semester 1 kemarin belajar tentang apa itu rangkaian menggunakan RL gitu ya, RC gitu kan. Nah, nanti itu dapat diganti program itu nanti. Ya. Nah, program nanti dapat ditanam di chip. Yang chip itu nanti kalau dibuat chipnya itu kan ukurannya kan kecil. Bayangkan kalau nanti rangkaian harus menggunakan RLC, dioda dan lain-lain kan nanti mungkin ukurannya lebih besar. Tapi kalau hanya menggunakan sebuah chip yang isinya program, nah itu kan nanti ukurannya bisa sangat minim, bisa sangat kecil gitu kan. Nah, untuk belajar itu ya kita belajar dari awal nanti ya, dari digital, kemudian bagaimana implementasi menggunakan elektronika sehingga disebut elektronika digital, nanti sampai belajar kepada yang namanya mikroprosesor. Nanti rangkaian nanti yang juga dapat dijalankan dengan program gitu kan. Nah, sehingga kalau kemarin mungkin sudah belajar ya ada LPF, HPF, itu nanti dengan program itu bisa semuanya. Nah, itulah hebatnya program itu seperti itu. Dan program itu yang bisa buat siapa? Apakah dari prodi yang lain? Ya tidak, ya elektro, harus tahu elektro. Ya harus tahu juga kalau program ini untuk LPF, rangkaian ini untuk BPF atau untuk BRF gitu kan. Nah, itu. Nah, ini ya tentang mikroprosesor. Kemudian yang berikutnya nanti ada mata kuliah pilihan ini ya, mikroprosesor based system, sistem berbasis mikroprosesor. Nah, ini membuat rancang ini mata kuliah pilihan di semester 6, 7 ya, 6, 7, 8 itu dapat diambil. Bagaimana kita bisa membuat rangkaian yang nanti menggunakan prosesor. Di sini menggunakan Arduino. Ya, beberapa kakak kelas kalian itu sudah membuat seperti itu dan sudah banyak ya. Dan beberapa di antaranya itu kan sudah diupload, diabadikan di jurnal ilmiah Avitek gitu ya. Nanti silakan dilihat di sana ya. Nanti ada banyak sekali ya. Ada yang namanya Wilda, ada yang namanya siapa itu? Nah, itu kan mereka membuat rangkaian yang rangkaian itu dibuat berbasis mikroprosesor, dalam hal ini microcontroller. Nah, kemudian kalau materi mata kuliah ini, nah ini ada 14 kali pertemuan nanti ya. Dan semuanya juga sudah ada di Elena, sehingga nanti kalau ada di antara mahasiswa yang belum sempat mengikuti mata kuliah ini, nanti bisa melihat materinya di Elena, dan juga nanti dapat melihat rekamannya di YouTube. Kemudian referensi, nah ini referensinya, itu ada digital system itu, di perpustakaan ada itu ya, bukunya sangat tebal ya, bukunya sangat tebal, dan bukunya ini buku tahun berapa ini, 2015 mungkin ya, sampai sekarang masih bagus ya. Kenapa kok masih bagus ya? Karena jarang dipinjam gitu ya. Nah itu, karena kalau buku bahasa Inggris itu kebanyakan jarang dipinjam, yang pinjam paling nggak cuma dosennya gitu kan. Nah oke, nggak apa-apa. Tapi nanti sudah saya sediakan literatur yang lain, yaitu diktat mata kuliah digital ini ya. Ini yang sudah saya buat sejak lama, nanti dapat di-download, nanti kalau perlu nanti di print gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau ujian itu kan agak susah nanti mungkin ya. Mungkin ujiannya online, nah sambil membuka materi diktat, wah berarti ya kalau menggunakan 2 laptop mungkin bisa ya, ini kerjakan ujian di sini, buka literatur di laptop yang lain gitu kan. Tapi kalau hanya punya 1 laptop kan lebih enak kalau di print itu ya. Di print pakai kertas bekas itu kan, nah mungkin masih agak murah ya, tidak terlalu mahal nanti. Nah itu, nah kemudian nanti mata kuliah ini nanti juga ada praktikumnya, tapi praktikumnya nanti masih di semester besok ya, semester 3 ya. Tapi nanti kita di sini akan mencoba beberapa rangkaian yang nanti kita buat ya, rangkaian digital kita coba buat menggunakan Proteus ya. Kemarin di semester 1 sudah kita belajar sedikit tentang Proteus, bahkan kemarin yang sempat praktikum offline di lab sempat menggunakan Proteus ya. Nah, itu kan berarti kita tuh sebenarnya nanti kalau praktikum itu menggunakan Proteus itu bisa, karena kita bisa mensimulasikan berbagai macam rangkaian. Nah, nanti bisa dibuat menggunakan Proteus kemudian disimulasikan. Ya, kalau menggunakan Proteus ya dijamin aman ya, karena tidak ada kita membuat rangkaian menggunakan simulasi rusak terus kebakar, itu tidak akan mungkin seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita mencoba-coba itu nanti mungkin akan lebih bebas ya. Nah, untuk praktikum semester depan memang kenapa kok harus ada praktikumnya? Nah, ini literaturnya ya, di buku di perpus ini seperti ini. Nah, kenapa kok harus ada praktikum? Nah, ini memang nanti ilmu yang kita dapat itu nanti kita
bisa pelajari lewat literatur ya, lewat buku. Tapi sejauh apapun kalau kita belajar lewat buku saja, nah, hanya belajar membaca hanya belajar dengan membaca saja, itu nanti pemahamannya mungkin hanya sampai 10%. Nah, pemahaman itu nanti akan dapat meningkat jika nanti kita juga mencoba melihat dan mendengarkan. Dalam ini mendengarkan penjelasan dari dosen. Kalau nanti melihat, ya nanti melihat bagaimana dosen itu memberikan pelajaran, memberikan ilmunya. Nah, kalau di sini mungkin nanti bisa melihat rekamannya di YouTube gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat dan mendengar, nanti pemahaman bisa meningkat sampai 30%. Ya, jadi ilmu yang kita dapat itu nanti mungkin baru 30% kalau kita nanti membaca, mendengar, dan melihat. Gitu ya. Nah, ilmu itu nanti bisa tambah lagi kalau kita melakukan hal berikutnya, yaitu apa ini? Oh, ini demo. Nah, ini bukan demo ya, tapi ini mungkin nanti mengerjakan tugas, kemudian tugas itu nanti kan ada yang nanti harus diungkapkan. Nah, nanti silakan nanti ditulis di tugasnya itu bagaimana jawabannya. Kalau nanti kita sudah belajar secara tatap muka menggunakan tatap muka di kelas, nanti kita bisa coba mengerjakan tugasnya di depan gitu ya. Nah, atau mencoba untuk menjelaskan bagaimana jawaban tugas tersebut. Karena banyak mahasiswa itu yang sebenarnya itu tahu, tapi tidak bisa mengungkapkan apa yang dia ketahui. Mengerjakan soal ini dia tuh tahu jawabannya, tapi kadang-kadang tidak tahu cara menyusun kalimat untuk menjelaskan jawaban tersebut. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ya, saya lihat di beberapa ujian mahasiswa itu sebenarnya arahnya tahu gitu kan, tapi membuat kata-kata yang membuktikan bahwa dia tahu itu ternyata juga tidak mudah. Nah, ini makanya ini di sini ini kita mencoba nanti kalau sudah tatap muka nanti silakan misalnya mau ada yang menjelaskan jawabannya di depan kelas nanti akan sangat dimungkinkan. Kalau di sini pun nanti juga bisa nanti ya dengan cara online nanti. Nah, meskipun kita sudah belajar, kemudian mendengar, kemudian melihat dan mengerjakan tugas, mengutarakan jawaban tugas, tapi kadang-kadang pemahaman kita juga belum maksimal sebelum kita mempraktekannya. Nah, makanya kita coba untuk mempraktekannya, nanti bisa menggunakan simulasi menggunakan Proteus, nah, nanti semester depan nanti kita bisa praktek di lab ya. Praktek digital dan mikroprosesor. Nah, ini langsung digabung untuk semester depan. Di semester depan nanti prakteknya nanti untuk mata kuliah digital dan untuk mata kuliah sistem mikroprosesor. Nah, itu. Nah, nanti kalau selama memang nanti ada sesuatu yang berbeda antara teori dengan praktek ya. Jadi kadang-kadang di teori itu gampang sekali. Mungkin yang ini salah di sini ada juga yang mahasiswa yang angkatan atas ya. Kalau zaman dulu namanya balung tua gitu ya, karena sudah tua-tua gitu ya. Ya mungkin mereka juga ingin memperdalam ilmu ya. Ya, bukan mengulang tapi memperdalam. Kalau mengulang itu dulu dapat C, sekarang C lagi. Kalau memperdalam kan sekarang dulu C, sekarang mungkin karena ilmunya dalam jadi naik jadi B gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini nanti di praktek nanti akan terlihat ternyata praktek itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Mungkin nanti akan juga terlihat bagaimana kita membuat rangkaian menggunakan Proteus. Oh, gampang langsung pasang. Begitu prakteknya, hanya memasang satu IC itu kadang-kadang butuh waktu hampir 1 jam. Ya, itu. Bagaimana kita membaca datasheet-nya, kemudian pin-nya ini yang mana ini, jangan sampai kebalik. Kemudian power supply sudah tepat belum, sesuai dengan ketentuan dari datasheet. Kemudian mengamati inputnya sudah benar belum inputnya. Kemudian outputnya. Nah, itu kadang-kadang praktek pertama memasang IC itu kadang-kadang butuh waktu 1 jam, hanya memasang IC saja gitu kan. Nah, itulah pentingnya praktek seperti itu ya. Itu baru masang satu IC ya, apalagi nanti kalau memasang banyak IC kemudian mengkonekkan inputnya gitu kan. Nah, dan nanti di praktek juga nanti ada sesuatu nanti yang harus kita pelajari sehingga nanti keselamatan juga terjamin ya. Jangan sampai kita masang IC tiba-tiba IC-nya langsung berasap gitu kan. Nah, itu kan atau kita menghidupkan komputernya malah nyetrum gitu kan. Nah, ini kan
Ini juga dapat terjadi nanti kalau kita mau menggunakan IC, ya, hanya masang IC kok IC-nya nyetrum, ini kenapa ini? Nah, itu juga dapat terjadi seperti itu. Ya. Saya juga pernah dulu itu ada teman saya itu kan laptopnya ini digunakan ya biasa-biasa aja, tapi begitu dikonek ke proyektor kok jadi nyetrum laptopnya gitu, bodinya itu nyetrum laptopnya itu. Nah itu kenapa ini? Nah itu kan ini kan juga masalah elektro yang harus kita ketahui ya, nanti orang elektro juga harus tahu nih kenapa kok nyetrum ini bodi komputernya kok nyetrum ya, bukan bukan pin-pin yang ditembakkan tapi bodinya aja nyetrum gitu kan. Nah ini kan, nah itu yang harus kita ketahui nanti ya. Jadi nanti ilmu itu nanti akan banyak sekali dan kita nanti akan mempelajarinya, dan saya yakin nanti kalian semuanya itu nanti bisa ya, karena terbukti kakak kelas kalian itu nanti yang bisa itu juga banyak sekali ya. Yang ulang kan cuma beberapa ini yang ulang. Nah, okay. Nah itu tentang ini sedikit mengulas saja tentang bagaimana belajar di perguruan tinggi. Nah kemudian kalau saya lihat ini ya. Nah, ini ada pesertanya itu ada berapa ini pesertanya? Ada 16 ya, ada 16. Angkatan 21, angkatan 18, 17. Nah, oh ini yang merah ini karena belum bayar SPP variabel ya. Ya karena memang SPP variabel dapat dibayar nanti pada saat UTS ya, sampai sebelum UTS masih lama ini ya. Kalau belum bayar SPP variabel nanti dapat E nilainya. Ya karena memang belum ujian ya dapat E ya. Tapi kalau yang 7 orang ini KIPK, ini sudah lunas semua kalau KIPK. Oke, kita lihat di sini ini untuk materi kita ya, teknik digital ini sudah ada di Elena. Ini ada diktatnya, ini dapat download di sini diktatnya. Ini tabel IC, tabel fungsional IC digital, ini dapat download juga. Ini skema internal IC ada. Nah, ini merupakan rekaman video tahun lalu ini ya. Rekaman video tahun lalu. Nah, nanti kalau misalnya ya nanti kalian mau melihat rekamannya dulu nanti silahkan. Nah ini video rekaman tahun lalu saya upload, rekaman yang tahun ini pun nanti akan saya upload nanti silahkan ya. Nanti dapat dilihat kembali di rumah. Misalnya nanti kalau mau mengerjakan, wah saya mau mengerjakan tugas kok tadi yang dijelaskan saya lupa, lihat aja rekamannya nanti ya. Oh ternyata ada penjelasannya di bagian ini gitu kan. Nah gitu. Oke, kemudian presensi, jangan lupa ini presensi, nanti silahkan diisi presensinya. Kemudian ini presensi untuk seluruh pertemuan ya, jadi nanti kita presensi silahkan diisi, ya ini kan sudah ada kelas reguler ini ya, dari tanggal 2 sampai tanggal berapa ini? 30. Ya, ini. Oke, kemudian nah ini jadwal kita tanggal 2 sampai tanggal 13, 7 kali pertemuan sebelum UTS ya. Direncanakan nanti bulan April nanti ada pertemuan tatap muka. Dengan catatan kalau COVID-nya tidak semakin naik ya. Karena sekarang trennya sudah mulai turun, Omikron juga turun, tapi sekarang ada varian baru BA12. Nah, ini katanya BA12 itu semakin cepat untuk menular katanya seperti itu dari hasil penelitian ya. Dan kemarin juga diuji coba pada binatang itu ternyata juga lebih parah. Tapi itu kan di binatang, kalau di manusia ini belum tahu. Nah sehingga nanti misalkan kemarin yang belum vaksin silahkan vaksin, yang belum booster mungkin dapat diikuti juga untuk boosternya. Nah ini pertemuan pertama ini ya, introduction, kita masih mengenal tentang digital. Kemudian ini tadi yang kita bahas, ini kontrak belajar, nanti kita akan bahas ini juga nanti ya. Nah ini sehingga semua materi sudah ada di Elena, nanti silakan nanti yang tidak bisa mengikuti di pagi ini karena mungkin berhalangan, nanti silakan bisa mengikuti rekamannya di YouTube dan juga bisa mendownload materinya di Elena ini. Oke, mungkin itu pembukanya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Nah ini sekalian karena saya juga sekaligus ditunjuk sebagai pelayan di Prodi Teknik Elektro ya. Nah ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan mungkin seputar KRS atau seputar pengambilan mata kuliah, nanti silakan saja ditanyakan kalau ada ya. Kalau tidak ada, ya ini kita coba untuk melihat
materi yang berikutnya ini ya. Ya, materi berikutnya itu tentang perbedaan analog dengan digital. Ya, nah ini digital itu seakan-akan merupakan teknologi yang lebih maju ya, sudah meninggalkan teknologi yang lama yaitu analog. Televisi analog sekarang juga mau dihentikan karena nanti akan diganti dengan televisi digital. Maksudnya siaran analog itu nanti akan dihentikan untuk khusus televisi, nanti akan diganti dengan siaran digital. Kenapa kok diganti digital? Karena memang spektrum frekuensi itu kan terbatas. Spektrum itu apa toh? Jadi spektrum itu merupakan pita frekuensi. Pita itu apa toh? Ya. Jadi untuk siaran televisi itu kan frekuensinya kan dibatasi. Kalau UHF itu adalah dari sekitar 300 MHz hingga 800 MHz itu untuk UHF. Nah, dengan rentang dari 300 sampai 800 berarti rentang 500 MHz itu kalau digunakan untuk siaran televisi itu mungkin hanya dapat digunakan untuk siaran sekitar ya mungkin 20-an ya, 20-an kanal televisi. Karena nanti misalnya ya ada suatu televisi itu yang mempunyai frekuensi 350. Saluran A atau televisi A, televisi B mungkin harus 400. Jadi harus ada jedanya, harus ada space-nya gitu ya. Nah, dengan rentang sekitar 500 MHz itu kira-kira mungkin hanya 20 sampai 30 siaran televisi yang dapat disiarkan. Itu kalau menggunakan analog. Tapi kalau menggunakan digital, siaran televisi digital itu nanti dengan rentang 500 MHz kita bisa menikmati banyak sekali saluran televisi. Nah, itulah keunggulan digital. Kenapa? Kalau menggunakan digital nanti satu frekuensi dapat digunakan untuk siaran beberapa televisi. Nah, itu salah satu kelebihan digital seperti itu. Nah, kemudian itu untuk saluran televisi ya. Nah, untuk yang lainnya kita lihat bahwa nanti kalau digital itu nanti biasanya itu nanti akan lebih handal dibanding analog. Nah, itu. Nah, tapi sebenarnya apa tuh bedanya antara analog dengan digital? Ya, kita sekarang sudah berada di era digital. Kalau era analog itu apa sebenarnya? Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara analog dengan digital ya. Yang pertama adalah dan yang utama ya. Yang pertama dan utama adalah kalau analog itu continue, kalau digital itu discrete. Itu yang perbedaan yang pertama. Nah, ini diingat-ingat ini ya, perbedaan mendasar dari analog dengan digital adalah analog itu continue, digital itu discrete atau langkah demi langkah. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Ada suatu isyarat analog. Nah, isyarat analog ini isyarat itu dapat bernilai berapa saja ini ya. Ini kan nilainya naik di atas sumbu X berarti positif, ini negatif, ini positif lagi. Nah, ini dapat bernilai berapa saja. Itu kalau analog. Kalau digital tidak bisa. Digital itu nilainya sudah tertentu. Contoh di sini. Ini mempunyai satu nilai plus sekian. Kemudian ini negatif sekian. Ini plus sekian. Negatif lagi. Tidak bisa di luar nilai-nilai yang ada. Contohnya di sini itu tidak bisa. Ya berarti dia harus mengikuti nilai yang ada. Nah, itu bedanya. Jadi nilai untuk isyarat digital itu tidak kontinu, tidak bisa di sembarang nilai kalau digital. Kalau analog bisa di sembarang nilai. Nah, itu yang utama bedanya itu. Nah, sekarang kalau kita bandingkan grafiknya yang lebih real bagaimana? Nah, ini contohnya, ini isyarat analog ya. Isyarat analog. Contohnya ini suatu isyarat analog, mungkin isyarat dari audio juga bisa, dari video juga bisa gitu ya. Ini 0, ini amplitude-nya, ini ke kanan itu time-nya atau waktunya. Nah, isyarat analog itu bisa berapa saja, bisa segini, nah segini gitu ya. Di sini 0,8 kira-kira, ini 1, 1,25 dan seterusnya. Bisa berapa saja nilainya. Itu kalau analog. Kalau digital tidak bisa.
Nah, ini contohnya ini. Ini dalam rentang 0 sampai 2. Dalam rentang 0 sampai 2, kalau analog itu bisa berapa saja nilainya. Tapi kalau digital, ya nanti tergantung sistem digital yang digunakan. Contoh, kalau di sini kita hanya menggunakan sistem digital dengan mengenal dua macam tegangan atau dua macam nilai, ya berarti dalam rentang 0 sampai 2 kita hanya mengenal dua macam nilai saja, yaitu nilai di sini ya yang bawah dan nilai yang atas. Nah, berarti kalau isyarat tadi ini analog ini dikonversi ke digital ya hasilnya ini. Ini kan ini lebih dekat ke bawah, maka jadikan 0. Ini lebih dekat ke atas, jadikan ini ke sini. Nah, ini. Nah, berarti hasilnya isyarat analog ini kalau dikonversikan ke digital jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini contoh isyarat digital yang biru ini ya. Contoh isyarat digital yang terdiri dari dua macam nilai data. Nah, ini bedanya ya. Jadi nanti kalau digital itu nanti kita mengenal data. Ya. Data itu nanti ada penjelasan lebih lanjut, nanti data dapat diformat misalnya 1 bit, 2 bit, nanti ada penjelasannya. Nah, contoh kalau di sini ini berarti sistem digital ini hanya dikenal dua macam data saja. Nah, karena hanya dua macam data, maka di sini data ini diberi identifikasi 0 dan 1. Beda dengan analog. Kalau analog itu kan nilainya kan berapa saja ini bisa 0,75, 0,8, 0,99 itu bisa. Tapi kalau digital tidak bisa. Nah, contoh di sini digital yang terdiri dari dua macam nilai atau dua macam data. Nah, dua macam data ini data yang rendah, data yang tinggi. Berarti kita harus membuat suatu identifikasi. Yang rendah diberi identifikasi apa, yang tinggi diberi identifikasi apa. Nah, ini untuk mudahnya kalau hanya terdiri dari dua macam data, yang rendah ini dijadikan 0, yang tinggi diidentifikasikan sebagai data 1. Nah ini, jadi itulah beda analog dengan digital. Loh, berarti kalau isyarat analog dijadikan digital, itu berarti jadi lebih jelek. Ini jadi kasar ini. Iya, betul. Ya. Isyarat analog jika dijadikan digital akan jadi kotak-kotak seperti ini. Ya, berarti isyarat digital tidak bisa mewakili isyarat analog secara utuh. Data digital itu merupakan hasil konversi dari analog. Contoh, suara digital itu ya bentuknya kotak-kotak seperti ini grafiknya. Suara analog, nah ini mulus kalau analog. Ya. Nah itu berarti suara yang kita dengarkan lewat perangkat digital itu sebenarnya itu grafiknya kotak-kotak seperti ini. Kalau analog, nah, mulus seperti ini. Nah, itu bedanya seperti itu. Loh, yang kotak-kotak ini kok jadi lebih bagus, Pak? Nah, nanti ada penjelasannya nanti ya, nanti ada nanti. Kita pelan-pelan ya, banyak anak-anak pelan-pelan. Nah, ini contoh isyarat digital yang terdiri dari dua data, 0 dan 1. Nah, apakah ada yang lain? Ada. Contohnya, ini isyarat digital itu nanti dapat dikembangkan. Kalau tadi cuma 2 data, sekarang dapat dikembangkan jadi berapa ini? 4 data. Nah, ini contoh isyarat digital yang mengenal 4 macam data atau 4 macam levelnya. Level yang terendah, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Nah, berarti isyarat analog yang ini, yang pink ini, yang coklat muda ini, kalau jadikan digital ya jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini berarti kalau seperti ini berarti lebih mendekati aslinya daripada yang menggunakan digital yang hanya mengenal 2 macam data. Ya, kalau kita bandingkan yang ini kan ini sangat kasar ya hasil konversi digitalnya. Kalau ini, nah ini lebih mendekati isyarat analognya. Nah ini. Nah karena isyarat digital di sini itu mengenal 4 macam data, kita harus membuat identifikasi. Identifikasinya bisa menggunakan angka 0, 1, 2, 3 seperti ini bisa. Atau bisa menggunakan ABCD itu bisa. Yang penting nanti ada identifikasinya. Kalau yang bawah ini diberi identifikasi apa atau lambang apa, yang ini lambangnya apa gitu ya. Nah, tetapi identifikasi yang umum digunakan itu adalah menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Loh, terus bagaimana? Nah, berarti yang bawah ini kalau nanti kita identifikasikan nanti bisa menggunakan nah ini 00
yang ini 01, yang ini 10, yang ini 11. Ini kalau ini kan merupakan konversi dari bilangan desimal 0. Desimal 0 jadikan biner jadi ini. Desimal 1 jadikan biner jadi ini. Desimal 2 jadikan biner jadi ini. Desimal 3 jadikan biner jadi ini. Nah, berarti di sini ini diwakili oleh 00, di sini diwakili oleh 01, ini diwakili oleh 10, ini diwakili oleh 11 gitu ya. Cara konversinya bagaimana Pak? Nanti ada penjelasannya nanti ya. Ini hanya contoh saja. Nah, itu. Nah, berarti tadi kita sudah mengenal digital menggunakan 2 macam data atau 2 level data. Sekarang kita mengenal digital dengan 4 level data atau 4 macam data. Datanya ini ya. Nah, ini terlihat grafik sudah mendekati isyarat asli analognya. Nah, kalau jumlah levelnya diperbanyak bagaimana? Ya, berarti semakin mendekati aslinya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Ini digital yang menggunakan 8 macam data. Nah, ini sudah lebih mendekati aslinya ini. Nah, ini 0, 1, 2, ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau ini menggunakan identifikasi yang lebih umum, nanti di sini bisa menggunakan identifikasi 000, 001, 010, sampai yang paling tinggi 111. Ini merupakan konversi dari bilangan desimal 7, jadikan ini, 6, jadikan ini. Nah, ini. Nah, berarti dengan cara seperti ini, itu data digital yang didapat itu sudah mendekati isyarat analog yang sebenarnya. Kenapa? Karena sesungguhnya isyarat di alam itu kan merupakan isyarat analog ya. Dan hebatnya, wah ini hebatnya ini. Hebatnya di elektro itu kan semua isyarat dapat dikonversikan ke tegangan. Contohnya tegangan ini ya 0 sampai 2. Nah, sudah jadi tegangan nanti jadikan digital itu bisa. Contoh suara itu kan suatu isyarat di alam. Suara dapat jadikan tegangan. Dengan apa? Dengan mikrofon. Nah, berarti dengan mikrofon nanti isyaratnya dapat diolah oleh orang teknik elektro kan gitu. Cahaya dapat jadikan tegangan menggunakan apa? Menggunakan fotodioda, menggunakan fototransistor atau menggunakan LDR. Nah, itu jadi tegangan. Ya, output tegangan, gitu kan? Tekanan udara itu nanti dapat jadikan tegangan, ada sensor tekanan. Nah, itu gerakan. Nah, nanti ada sensor gerak, nanti bisa jadi tegangan juga. Nah, itulah. Jadi hebatnya elektro itu kan sebenarnya kan semua ilmu yang semua isyarat di alam itu kan dapat diproses ke tegangan. Tegangan nanti yang tahu ya orang elektro gitu kan. Nah, jadi elektro itu kan sebenarnya dapat berkiprah di mana saja ya, karena itu tadi. Karena memang semuanya itu sekarang kalau yang namanya data itu kan nanti sebenarnya kan perwakilan dari isyarat alam dikonversikan ke isyarat analog kemudian dijadikan digital gitu ya. Nah, ini yang tahu ya juga cuma elektro kalau seperti ini ya. Nah, ini contoh ya isyarat analog dijadikan digital menggunakan 8 macam data. Nah, berarti data yang didapat tuh lebih mendekati aslinya. Jadi kalau menggunakan digital 2 macam data, 01 masih kasar. Menggunakan 4 macam data sudah agak halus. Menggunakan 8 macam data lebih halus lagi. Menggunakan 16 macam data lebih halus lagi. Nah, itu. Nah, jadi isyarat analog bagaimana dapat diwakili oleh data digital? Ya karena nanti kita bisa mengonversi nilai analog ke digital. Dan nanti kalau mau halus, mau mendekati aslinya, berarti kita harus menggunakan ini ya, menggunakan macam data yang lebih banyak, sehingga nanti kita bisa mendapatkan data digital yang lebih mendekati aslinya. Nah itu. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Nah ini contohnya sekarang. Nah, sekarang kalau memang nanti lebih banyak level tegangannya, macam datanya itu nanti akan lebih halus. Tetapi
kalau ini contohnya ya, kita menggunakan 8 macam data. Ini kan ya masih kelihatan kotak-kotak. Nah, supaya benar-benar halus itu nanti harus menggunakan berapa macam data atau berapa level tegangannya. Nah, ini ya tergantung kehalusannya ya, tergantung kehalusan yang akan kita targetkan. Nah, contoh ini. Nah, ini ada besaran fisik diolah oleh transducer. Transducer itu pengolah isyarat. Tadi itu besaran fisik itu misalnya suara, transducer itu misalnya mikrofon, jadi tegangan. Di sini cahaya, LDR, transdusernya LDR nanti jadi tegangan. Tekanan udara, transdusernya sensor tekanan jadi tegangan juga. Nah, kan gitu. Nah, tegangan dijadikan digital menggunakan konverter analog ke digital. Nah, konverter itu nanti mengubah isyarat analog ke isyarat digital. Nah, berarti yang isyarat yang coklat muda ini nanti dapat jadikan digital ini ya, yang apa? Ungu ini, nah ini menggunakan ADC. Nah, ADC-nya itu mau menggunakan berapa macam data di sini. Contoh kalau ini berarti menggunakan 8 macam data ini ya. Ini 8 macam data ini. Dari 0 sampai 7. Kalau yang sebelumnya 4 ya. Kalau ini 8 macam data. Kalau kita menggunakan 8 macam data, nanti format datanya adalah 3 angka seperti ini. Atau sering disebut dengan 3 digit ya. 3 digit. Nah, sekarang kalau semakin banyak macam datanya, ya semakin panjang data di sini. Kalau 8 macam data ada 3 digit. Kalau 16 macam data, nanti tambah lagi digitnya di sini. Nah, itu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, ini berapa tingkat digital yang dibutuhkan agar nanti menyerupai isyarat aslinya? Nah, ini kalau di sini kan berarti nanti ini ada isyarat analog, di sini isyarat digital itu yang mewakili analog, berarti kita butuh berapa tingkat yang dibutuhkan. Nah, ini memang nanti tergantung dari kebutuhan nanti ya. Contoh, kalau untuk suara, nah ini suara yang menggunakan mikrofon, itu standarnya, macam datanya, atau level tegangannya tadi itu ya, itu nanti adalah 256. Jadi ini nanti kalau dijadikan digitalnya dari ini analog, jadikan digital di sini, ini digital di sini biasanya menggunakan 256 macam data. Nah, berarti bayangkan aja ini ya. Kalau ini aja baru 8 macam data ini. Kalau 256 bagaimana? Wah, berarti lebih rapat berarti ya. Oh iya, lebih rapat. Dan lebih halus nanti. Lebih halus dan nanti data digital di sini itu lebih mendekati data analognya. Nah, ini berarti bayangkan kalau 256 kan rapat sekali ya. Ini baru 8 aja kita sudah bisa menebak. Kalau kira-kira isyarat aslinya kan dapat ditebak kira-kira. Bayangkan kalau 256. Nah, ini yang tadinya ini 0 di sini 1. Nah, ini kalau 256 ini 0 sudah ini dibagi banyak lagi. Nah, jadi lebih rapat lagi. Nah, untuk data suara itu biasanya itu menggunakan 256 macam data. 256 level tegangan. Ini kan level tegangannya. Ini kan yang bawahnya kan level 0, 1, 2, 3. Ini ada 256 level tegangan. Ya, sehingga lebih rapat dan suaranya nanti akan lebih mendekati aslinya. Nah, ini ya. Suara untuk voice itu biasanya 256. Suara untuk musik itu biasanya sekitar 16.000 level data. Wah, berarti lebih rapat lagi kalau musik itu. Nah, itu. Jadi memang nanti agar data digital itu dapat mewakili isyarat analog aslinya, nah itu macam datanya itu harus diperbanyak. Bisa 256, bisa 16.000. Ya, kalau biasanya 16.000 itu sudah mencukupi ya, 16.000 itu ya. Karena kalau telinga kita kan juga ada keterbatasan. Ya, contohnya di sini. Ini memang kalau suara aslinya itu yang coklat muda seperti ini, itu kita akan mendengarkan suara aslinya. Bagus gitu ya. Tapi kalau dibuat kotak-kotak seperti ini,
jadi rusak suaranya, jadi kasar suaranya. Tapi kalau kotaknya diperhalus, nah nanti akan lebih mendekati aslinya. Diperhalus lagi sampai ini 256 level data, wah itu sangat halus. Kita sudah tidak bisa membedakan mana yang suara analog asli atau mana yang suara dari isyarat digital. Nah itu. Nah jadi 256 itu untuk voice sudah cukup, tapi untuk musik biasanya sampai 16.000 level data. Nah ini. Nah nanti di sini dari mikrofon masuk ini kan masuk menjadi ini kan transdusernya mikrofon ini suara, kemudian transdusernya mikrofon menjadi isyarat analog, dikuatkan, kemudian dijadikan digital. Jadikan digital dapat disimpan di media penyimpanan digital. Kalau zaman dulu menggunakan CD ya, sekarang menggunakan flash disk atau menggunakan media cloud ya yang ada di internet ya. Kemudian atau mungkin kalau nanti mau dari isyarat tadi mau diproses itu bisa menggunakan pemroses isyarat digital. Misalnya equalizer ya. Equalizer sekarang itu kan kalau equalizer apa ya yang menggunakan amplifier yang gede-gede itu ya itu kan masih menggunakan analog ya, tapi sekarang equalizer kan sudah pakai program ya. Sehingga kita lihat di televisi juga ada equalizernya, di apa itu player juga ada equalizernya gitu kan. Nah, itu kan pakai program semuanya. Nah, itu equalizer itu kan nanti bisa bisa mengeluarkan frekuensi rendah, frekuensi tinggi. Nah, itu pakai program menggunakan pemroses isyarat digital di sini. Nah, sehingga di sini di elektro kan juga ada mata kuliah pemrosesan isyarat digital, itu juga ada kuliahnya. Nah, di situ nanti bisa tahu bagaimana kita membuat program yang digunakan untuk filter LPF dan HPF dan juga filter yang lain gitu kan. Nah, setelah diproses di equalizer atau mungkin dibuat proses yang lain misalnya ya dibuat suara menggema menggunakan apa seperti di hall atau mungkin di mana. Nanti hasil pemrosesan tadi dikembalikan ke DAC. Ini yang akan mengonversi isyarat digital, yang akan mengonversi data digital ke analog lagi. Dari data digital, jadikan analog, kemudian masuk amplifier, kemudian masuk ke pengeras suara yang kita dengarkan. Kita tidak bisa langsung menikmati data digital. Data digital langsung saya masukkan ke mikrofon, nggak akan bunyi nanti ya. Nah, data digital tadi harus dijadikan analog dulu, kemudian dikuatkan, kemudian nanti diproses, dikuatkan, kemudian dikeluarkan melalui loudspeaker. Nah ini, jadi indera manusia itu hanya dapat menikmati isyarat analog, ya suara itu kan analog, cahaya itu kan juga analog, tekanan udara juga analog, suhu juga analog. Nah itu, makanya yang sudah diproses menggunakan perangkat digital agar dapat dinikmati oleh manusia harus dijadikan analog kembali menggunakan ini konverter dari digital ke analog, kemudian dikuatkan, kemudian dapat kita nikmati. Nah ini kalau suara contohnya seperti ini. Nah kalau misalnya gambar ya sama saja ya, dari kamera video dikuatkan, masuk ADC, jadikan digital, baru diproses menggunakan komputer atau mungkin pemroses yang lain, kemudian jadikan analog lagi, kemudian baru ditampilkan lewat apa? Lewat LCD atau lewat proyektor atau mungkin dapat disiarkan lewat televisi gitu kan. Nah, ini sehingga dapat kita nikmati kembali. Nah, itu. Nah, nanti konverter dari analog ke digital ini ya, analog ke digital dan konverter dari digital ke analog itu nanti akan kita pelajari nanti di semester 3 ya. Ya, karena memang nanti ini bahasanya itu sangat kompleks di sini ya. Nah, kita nanti di sini belajar dari awal dulu bagaimana itu digital, kemudian nanti bagaimana fungsi-fungsi digital apa aja yang dapat kita kerjakan menggunakan digital. Nah, kemudian nanti semester depannya nanti baru kita belajar bagaimana mengonversi dari analog ke digital, dari digital ke analog ya. Sehingga nanti isyarat di alam diproses jadi digital, kemudian dikembalikan ke analog. Nah, sekarang nanti akhirnya dapat dinikmati oleh manusia lagi. Nah, itu kira-kira seperti itu nanti ya filosofinya. Nah, itu
Ini untuk pengantar aja, pengantar tentang bagaimana nanti pentingnya digital nanti ya untuk di kehidupan kita, sehingga kita juga dapat menikmati sesuatu yang di alam ini menjadi lebih baik gitu kan. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Nah, oke, mungkin yang berikutnya. Nah, ini contoh, ini sekarang contoh aplikasi ini ya. Contoh aplikasi nanti yang ada di teknik digital nih ya. Contohnya. Nah, contoh yang paling nyata dari aplikasi digital itu adalah prosesor. Itu aplikasi yang paling modern saat ini ya. Prosesor itu tersusun dari perangkat-perangkat nanti yang intinya nanti adalah komproses digital. Prosesor itu kan kalau kita lihat itu dapat melakukan operasi perhitungan ya. Kita lihat komputer kan dapat melakukan operasi perhitungan macam-macam. Basisnya itu perhitungan. Dan perhitungan dasar yang harus bisa itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau orang Belanda itu mengatakan pipolondo, peng, poro, bagi, lan sudo, itu bahasa Belanda. Nah itu Belandanya mana? Belandanya di Suriname ya. Suriname itu kan orang Indonesia yang diekspor ke Suriname sehingga mereka bisa berbahasa Jawa di sana. Nah ini prosesor itu terdiri dari banyak sekali gerbang digital. Gerbang digital itu tersusun dari komponen ya R, L, C, dioda, atau L enggak ya, R, C, dioda, resistor, kapasitor, dioda. Nanti akan membentuk transistor, membentuk gerbang digital. Nah, gerbang-gerbang itu tersusun membentuk prosesor. Nah, sekarang kita kenal adanya prosesor, kalau yang dari Intel kan ada Core i3 yang 7, ada Core i3, Core i5, 7, 8, 9 ya. Core i9 sekarang ada ya. Nah, itu kan merupakan isinya tuh gerbang-gerbang logika. Nah, ukurannya gerbang itu berapa? Ya, ukurannya gerbang kalau yang sekarang itu mungkin sekitar 10 nanometer. Satu gerbang itu ukurannya 10 nanometer. Jadi kecil sekali. Jadi kalau kita lihat ini kan di dalam core-nya ini ada gerbang-gerbang yang ukurannya kira-kira 10 nanometer. 10 nanometer itu seberapa sih? Ya 10 nanometer. Nano itu 10 pangkat min berapa? Min 9. Ya, gitu. Mikro itu min 6, 10 pangkat min 6, nano itu 10 pangkat min 9. Nah, berarti satu gerbang logika yang terdiri dari rangkaian transistor. Transistor itu kan terbentuk dari dioda ya. Penyusun utamanya kan dioda. Nah, itu ukuran satu gerbang itu kira-kira hanya 10 nanometer. 10 pangkat min 9 meter. Kecil sekali gitu ya. Ya, berarti kalau di negara maju gitu ya, yang membuat prosesor ini kan, itu kita membuat desain itu besar. Kita membuat desain menggunakan komputer yang super komputer gitu ya. Itu desain itu besar, rangkaiannya itu besar. Kalau kita print jadi besar sekali, tapi hasilnya kecil sekali. Hasilnya hanya 10 nanometer, 10 pangkat min 9 meter. Itu kecil sekali. Nah, kalau kita membuat rangkaian, desainnya kecil, satu laptop tapi rangkaiannya gede gitu ya. Nah, itu. Ya, mungkin kita nanti suatu saat akan sampai ke sana juga ya. Dan di negara-negara maju itu kan S1, S2 itu kan memang tugas akhirnya kan sudah merancang chip gitu ya. Nah, jadi memang chip ini memang sudah dirancang dan ukurannya sekarang itu 10 nanometer sekarang. Kecil sekali. Berarti kalau ada prosesor i7 atau mungkin i9 yang ukurannya mungkin ya sekitar 5 kali 5 cm, mungkin tidak sampai ya, itu terdiri dari berapa macam gerbang logika. Wah, triliunan ya. Karena satu gerbang kan ya satu salahnya 10 nanometer, kecil sekali gitu. Nah, itulah teknologi itu seperti itu ya. Dan kita sementara ini memang hanya bisa impor kalau prosesor ya. Nah, sehingga inilah tantangan bagi kita. Suatu saat kita harus bisa untuk membuat sendiri nanti suatu saat. Nah, prosesor itu nanti ada yang namanya core, ini intinya nanti digunakan untuk pemrosesan. Kalau ini core-nya ada 4, berarti ini quad core ya.
Kemudian ada input outputnya ini input output berhubungan dengan keluar, ada cache memori, ini cache itu dari memori. Ini merupakan salah satu jenis memori. Cache memori terbuat dari flip-flop. Nanti akan kita belajar juga flip-flop ya di bagian akhir mata kuliah ini nanti ada tentang flip-flop. Nah, ini merupakan teknologi elektronik digital yang cukup maju ini ya, yaitu tentang prosesor ini. Nah, contoh lain mungkin yang lebih banyak digunakan itu apa? Nah, ini contohnya ini. Wah, ini apa yang di sini? Ini kok hanya satu jalan ya? Nah, ini di suatu negara gitu ya. Nah, ini ternyata kalau kita lihat di sini itu yang menggunakan perangkat digital itu kan banyak. Perangkat digital, perangkat prosesor. Mungkin ini ada Videotron, ini kan juga menggunakan prosesor. Lampu lalu lintas itu kan juga menggunakan prosesor. Jangan dikira lampu lalu lintas itu nanti menggunakan apa timer yang apa, kalau dulu kan membuat timer menggunakan rangkaian itu ya RC itu ya, ada resistor, kapasitor kan dapat dibuat timer. Tapi kalau menggunakan timer seperti itu tidak dapat diprogram. Nah, kalau menggunakan prosesor dapat diprogram. Nah, ini kalau di Indonesia itu kan dibuat oleh suatu perusahaan ini ya, ada perusahaan pembuat lampu lalu lintas sekaligus nanti untuk memprogramnya gitu kan. Nah, ini menggunakan prosesor. Ya, berarti nanti menggunakan perangkat digital. Mobil itu kan juga nanti kalau kita lihat sudah ada chipnya ya. Mobil-mobil di Singapura itu kan di negara maju itu kan kalau sudah 5 tahun chipnya akan dimatikan, akan mati otomatis gitu ya. Nah, mati otomatis ya berarti mobilnya masih dapat berjalan sebenarnya, tapi kalau chipnya mati ya nggak bisa hidup mesinnya. Nah, akhirnya terus dibuang ya, karena mereka sangat menjaga dengan tingkat emisi, sehingga untuk menurunkan emisi kan mobilnya harus berusia maksimal 5 tahun gitu kan. Nah, biasanya dibuang kemana ya? Dibuang ke Indonesia ya. Di Indonesia direkombinasi, dihidupkan kembali chipnya gitu kan. Nah, gitu. Nah, mungkin perangkat lain. Nah, ini ada yang namanya, nah ini bis apa ini? Nah, ini kan cuma bis tuh ini. Ya, jadi ini sudah lama ada ini ya, mungkin 2000 berapa ya, 2015 atau mungkin malah sebelumnya ya. Di Cina itu sudah ada bis yang digerakkan menggunakan listrik. Loh, kabelnya mana? Berarti pakai kabel di sini. Ya, jadi bis ini itu digerakkan menggunakan listrik yang tersimpan di mana? Di kapasitor. Nah, ini namanya kapabus ini ya. Kapasitor bus, kapasitor bus ini ya. Jadi busnya ini nanti kalau berhenti di halte, dicas kapasitornya, kalau di jalan nanti dia menggunakan energi dari kapasitor. Nah, itu sangat sangat canggih ini bisnya ya. Di Cina ada, di Jerman juga ada ya seperti ini ya. Nah, itu kalau di negara kita mungkin belum ya, di negara kita ya. Yang ada mungkin baru kereta yang menggunakan listrik ya. Nah, itu. Nah, terus apa lagi nanti? Ah, ini. Bayangkan kalau ini semua menggunakan perangkat analog gimana kira-kira? Ya, jadi di sini ini kokpit itu merupakan tersusun dari banyak sekali pemroses isyarat ya. Bayangkan dari sensor nanti masuk ke komputer di pesawat, biasanya di bawah itu ya, di bawah deck itu ya, itu kan ada banyak komputer di sana gitu kan. Nah, nanti kemudian data diolah, kemudian menjadi data di sini, data attitude, data heading gitu kan. Attitude itu sikap pesawat, heading itu ada arah pesawat, ada juga airspeed indikator, itu kan semuanya kan diproses menggunakan komputer semuanya. Dan ini semuanya menggunakan perangkat digital ini semuanya ya. Sehingga sekarang kan menggunakan touchscreen di sini ya, tidak lagi menggunakan manual. Nah, ini. Nah, jadi ke depan itu nanti digital itu nanti akan banyak digunakan menggantikan perangkat-perangkat yang tadinya itu menggunakan perangkat analog. Nah, itu karena digital nanti mempunyai banyak sekali kelebihan ya. Di antaranya digital itu dapat dengan mudah diprogram, ukurannya juga kecil ya. Bayangkan kalau ini nanti menggunakan perangkat analog itu kan harus menggunakan kawat-kawat yang panjang ini ya, penghubung panjang-panjang. Kalau menggunakan digital kan hanya menggunakan data saja, yang dikirimkan data, sehingga kita tidak butuh pengantar yang sangat banyak. Nah, itu. Nah, itu tentang digital ya, sehingga nanti ini untuk pembukaannya nanti bisa kita mengetahui bahwa nanti digital itu akan semakin banyak, semakin menggantikan perangkat analog. Meskipun isyarat di alam itu analog, tapi dapat dikonversi ke digital.
Dan meskipun manusia itu hanya dapat menikmati isyarat analog, ya, suara, cahaya, kemudian bunyi, suara juga bunyi ya, tekanan udara, suhu itu kan analog semua. Tapi kita dapat mengonversi hasil pengolahan digital kembali ke isyarat analog sehingga dapat dinikmati oleh manusia. Gitu ya. Nah ini, jadi hampir semua kegiatan itu pasti menggunakan komputer dan komputer itu merupakan salah satu aplikasi dari teknik digital. Gitu ya. Ya, oke, itu untuk pembukaannya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan untuk pembukaannya. Oke, kalau